Oke, jadi selanjutnya adalah setting kartu pembayaran dan juga besaran charge-nya. Jadi seperti yang kita ketahui biasanya outlet-outlet tertentu ya, biasanya mereka memerlukan charge tambahan untuk pembayaran kartu kredit. Nah, karena seperti yang kita ketahui biaya admin kartu kredit ini sangat besar sehingga membebankan ya, sangat membebankan. Jadi kalau misalnya saya belanja ke satu outlet, saya bayar pakai kartu kredit, maka saya yang menanggung biaya kartu kredit biasanya 2,5 sampai 3%. Nah, jadi itu bisa dibebankan oleh outlet kepada customernya. Nah, jadi misalnya seperti ini ya, saya tunjukkan. Di sini di bagian perusahaan ada namanya kartu. Nah, di kartu ini kita bisa membuat kartu kredit misalnya 2,5%. Jadi setiap kali dia membayar pakai kartu kredit, customer tersebut akan dikenakan 2,5% ya. Nah, jadi misalnya terjadi satu transaksi ya, kembali lagi terjadi transaksi seperti ini di Rene. Nah, kemudian dia bayar pakai kartu kredit. Nah, pada saat dia bayar pakai kartu kredit, itu kita bisa memilih EDC-nya, misalnya dia bayar pakai kartu kredit Danamon, tetapi masukkan ke EDC BCA, maka dikenakan 2,5% ya. Jadi di sini kasir akan melakukan ya, mengisi angka 21217 di mesin EDC. Ya, 21217. Jadi bukan 20.700 tapi 21217. Ini sebagai konsekuensi yang sudah disetujui tentunya terlebih dahulu oleh si customer ya, seperti itu. Nah, jadi di sini pelunasannya memang tetap 20.700, tetapi yang dimasukkan ke mesin EDC berbeda ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi supaya jangan merugikan outlet ya, seperti itu. Jangan merugikan outlet. Tetap yang di print adalah segini ya, 27.700. Karena seperti Anda ketahui, kalau misalnya outlet itu bisa kena sanksi kalau seandainya dia memasukkan harga di atas pembelanjaan. Tetapi masalahnya outlet juga dilema. Kenapa? Outlet akan menderita kerugian. Apalagi kalau barang-barangnya hanya untung 2% atau 1,5%. Sementara biaya charge-nya 3% ya. Itu namanya bukan dagang, itu namanya kerja bakti ya. Nah, tetapi bank tidak mau tahu. Nah, ini ya. Jadi dengan demikian ada fitur untuk setting di sini setting charge kartu kredit. Nah, bagaimana dengan di Accurate POS? Tadi kita lakukan di Rene ya. Di Accurate POS itu sama sekali tidak ada ya settingan macam begitu. Ya, pokoknya kita bayar lurus-lurus aja. Ya, misalnya orang beli kecap asin ya, bayar 15.800 ya 15.800. Paling tidak perhitungannya secara manual pakai kalkulator ya, pakai kalkulator, tidak seperti di Rene tadi. Nah, seperti itu. Jadi misalnya dia bayar 15.800 pakai non tunai ya, pakai kartu kredit di EDC BCA. Nah, ya yang dibuat di Accurate POS ini adalah 15.800. Tetapi 2%-nya berapa ya? Hitung sendiri pakai kalkulator ya, seperti itu. Oke, jadi kasir bisa saja menghitung salah. Akibat dia harus menghitung pakai kalkulator lagi ya. Oke, seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian untuk fitur ini ya, fitur setting kartu pembayaran juga besaran charge-nya itu hanya ada di Rene Point of Sale, tidak ada di Accurate POS. Tidak ada ya. Oke. Kirim email transaksi harian kasir ke owner. Nah, jadi begini. Seringkali ada owner yang mau harap gampang ya. Pokoknya hari ini laporannya berapa saja. Nah, seperti contoh, setiap hari saya menerima email seperti ini dari kasir Arjuna ya. Ada daftar penjualan. Nah, jadi saya mudah langsung melihat rekap hari itu dengan berbagai format yang saya inginkan. Nah, ini sangat fleksibilitas sekali dilakukan di Rene ya. Di laporan itu, di daftar laporan, kita bisa memodifikasi laporannya, kemudian kita bisa mengirim laporan ini secara otomatis dari Rene maupun secara manual ya, oleh kasir kepada si owner, pemilik toko. Nah, bisa pakai jadwal kirim otomatis. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ya, saya tidak buka karena ini privasi ya, laporannya privasi punya klien, jadi saya tidak buka. Nah, seperti ini. Setiap hari. Nah, kalau di Accurate Online ya, dan Accurate POS itu tidak disediakan. Karena apa? Accurate POS kan sudah berbasis cloud. Ya, lihat aja di Accurate Lite, kalau tidak di dashboard Accurate Online
di handphone atau bisa buka lewat browser ya. Tapi itu memerlukan proses lagi. Tapi kalau misalnya lewat email ya bisa lebih gampang ya bagi owner. Nah, jadi tidak ada fasilitas untuk. Nah, kalau di sini memang ada laporan. Tapi laporan ini pun ya di dalam Accurate Post ini ya hanya bisa dilihat begini saja. Ya. Ya, bisa di-download PDF, di print di sini. Nah, ada titik 3-nya. Oke, kita bisa pilih sortir tanggal. Ya, tetapi ya pasti download PDF dan print ini adalah sudah merupakan format default. Kita tidak bisa mendesain formatnya sesuka-suka kita ya. Nah, di sini sudah ada laporan. Nah, laporannya seperti ini ya yang di-download. Nah, formatnya ya sudah seperti ini. Tidak ada format yang lain lagi. Tapi kalau di Rene ya seperti tadi kita bisa mendesain formatnya, kita mengcustom dan kita bisa mengirim ya. Nah, oleh karena itu di sini untuk kirim email transaksi kasir harian ke owner. Nah, skornya 1 buat Rene ya. Nah, kemudian desain label price tag untuk ditempel di rak dan di produk. Nah, jadi seperti kita ketahui ya. Nah, ada produk-produk yang tidak memiliki barcode ya. Kemudian price tag yang bisa ditempel di rak. Nah, itu bisa dilakukan di sini ya. Dilakukan di Rene Point of Sale ya. Nah, jadi misalnya Torabika. Nah, ini bisa saya print sebagai price tag untuk ditempel di rak ya, dan bisa saya manfaatkan yang lain untuk sebagai print barcode di produknya. Nah, ini bisa ya kita tinggal print pakai printer label. Nah, kalau di Accurate Post sendiri, nah saya tidak bisa melihat ini ada di mana ini ya. Ada di mana tersedia. Sepertinya belum ada sama sekali tersedia di Accurate Post. Jadi, untuk itu desain label price tag yang ditempel di rak dan produk. Nah, ini skornya untuk Rene Point of Sale. Nah, ini layar tambahan. Jadi layar tambahan ini kalau Anda biasa beli di supermarket ya, Alfamart, Indomart, itu ada layar tambahan. Kita bisa lihat promonya sambil melihat proses kasir melakukan scan ya, sehingga bisa dikontrol pembelanjaannya juga oleh si customer. Jadi bukan hanya dari pihak kasir. Jadi misalnya ada salah harga atau bagaimana, kuantitinya salah, maka customernya juga bisa kontrol di situ. Nah, ini untuk kepercayaan customer ya. Nah, di sini kalau di Rene Point of Sale ini kita bisa melakukan desain layar tambahannya ya. Nah, desain layar tambahan ini sangat mudah untuk dibuat. Untuk ruangan iklan kita bisa tampilkan teks, gambar, web, DVD dan lain-lain ya. Kalau di Accurate Post ini sama sekali belum ada ya. Nah, jadi sama sekali belum ada. Kalaupun ya pakai untuk Android desktop yang ada layar tambahannya, pasti tampilannya akan sama ya seperti ini. Jadi tidak berbeda. Tidak ada iklan-iklannya ya, seperti bisa disisip iklan dan promo tidak bisa. Tampilannya di layar tambahan akan sama persis seperti tampilan di kasir ini. Jadi apa yang diutak-atik kasir ya, itu juga yang dilihat. Jadi misalnya kasir lihat WhatsApp atau lihat isi yang lain ya, customer juga bisa lihat ya. Jadi privasi kasir tidak ada di situ. Jadi untuk layar tambahan ini skornya saya berikan kepada Rene Point of Sale ya, masih unggul. Nah, kemudian di sini satu item lebih dari satu barcode barang ya. Setiap satuan beda barcode. Nah, seperti yang saya contohkan kepada Anda. Jadi misalnya di sini saya buka google.com ya. Bank. Nah, bank di sini kalau kita lihat ya. Nah, ini saya kasih contoh ini saja. Nah, jadi untuk kotak dengan pieces ini berbeda barcode ya. Jadi ini untuk kebutuhan kasir. Oleh karena itu untuk yang kotak ini kita bisa buat sebagai grup di Rene ya, grup di Rene. Jadi kalau kita lihat di Accurate Online ini ada barang yang tipenya grup ya. Nah, jadi barang-barang yang tipenya grup. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, jadi barang yang tipe grup ini berfungsi untuk mengakomodasi unit 2, unit 3 sampai unit 5 yang kita jual dengan berbeda barcode ya. Misalnya ini Cheers Legural Dus. Jadi kita jual dusnya, tetapi kita bisa jual dengan piecesnya. Nah, jadi piecesnya ini barcode-nya, dusnya ini adalah barcode-nya.
ya, seperti itu. Jadi untuk mempercepat kasir. Nah, mempercepat kasir untuk mengenal walaupun berbeda barcode. Nah, seperti itu ya. Nah, saya sudah buat tutorialnya. Silakan Anda lihat nanti di tutorial video saya yang sudah saya buat bagaimana maksud untuk satu item lebih dengan satu barcode ya, lebih dari satu barcode. Satu item dengan lebih dari satu barcode barang. Nah, ini dia ya, karena berbeda unit biasanya, berbeda unit satuan. Nah, ini hanya bisa diakomodasi oleh Rene saja ya, bisa diakomodasi oleh Rene. Sementara kalau untuk Accurate POS bahkan tidak mendukung sama sekali terhadap grouping ini ya, barang grup ya. Kita coba cari ya, saya cari salah satu misalnya untuk barang grup ya. Barang grup saya coba cari ini. Copy, saya coba paste ke sini ya. Paste ke sini. Namanya tadi adalah Cheers Regular Dose ya. Nah, ini sama sekali tidak ada ya, tidak bisa ditemukan di sini ya. Cheese-nya ini. Jadi cheese, saya lihat lagi. Nah, sudah tidak bisa ditemukan lagi. Nah, jadi inilah yang kekurangan dari Accurate POS, dia tidak bisa mendukung satu item dengan lebih dari satu barcode ya, satu barcode barang. Ini tidak didukung oleh Accurate POS. Jadi akan mempersulit kasir untuk mengenali barang yang satu item dengan lebih dari satu barcode. Kalau di Rene masih kita bisa akali atau kita buat dengan menggunakan barang yang tipenya grup. Nah, ini sangat bermanfaat untuk itu ya. Tapi kalau di Accurate POS ini belum bisa ya. Belum bisa. Oleh karena itu, kalau saya pilih di sini misalnya regular dose. Nah, ini ada ya. Nah, ini yang karton. Jadi kita bisa jual karton. Selain kita mau jual yang pieces-an, kita bisa jual yang karton. Nah, ini dia. Ini yang pieces-an, ini karton. Berbeda barcode ya. Nah, gitu. Regular dose. Nah, jadi kita bisa jual. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa mengakomodasi satu item barang yang berbeda barcode-nya. Ini dia, berbeda barcode-nya. Nah, seperti itu. Jadi mempercepat kasir. Kalau di Accurate POS ini sama sekali tidak bisa. Ya. Tidak bisa, jadi ya terpaksa kita tidak tahu harus buat bagaimana ya. Oke, oleh karena itu mungkin nanti akan diupdate lagi ke depannya. Jadi untuk satu item lebih dengan satu barcode ini saya berikan skor kepada Rene. Ya. Kemudian diskon barang dan diskon struk faktur. Nah, ini yang paling penting dan sering terjadi ya. Diskon ini sesuatu hal yang paling dibutuhkan di dalam transaksi point of sale. Jadi seperti contoh ya, saya melakukan ini. Nah, ini dia di sini. Ini sudah dapat diskon ya. Ini namanya diskon barang. Diskon barang ya. Ini potongan 102 ini diskon barang. Nah, kemudian pada saat bayar, ini ada diskon total atau diskon faktur. Misalnya saya kasih diskon 3% ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di dalam Accurate POS, coba kita lihat ya. Misalnya saya membeli satu barang, misalnya baterai AAA ini ya. Saya beli. Nah, di sini sama sekali tidak ada namanya diskon. Tidak tahu kita mau input diskon di mana ya. Nah, tidak ada diskon sama sekali. Nah, kalau mau diskon ya kita harus ubah harganya ya. Paling tidak kita ubah harganya kalau kita mau diskon. 2550 misalnya kita diskon 550 ya. Kita ubah harganya jadi 2000. Ya, seperti itu. Nah, ini tidak ada diskon. Oke, kita klik simpan. Dan setelah itu kita klik bayar. Begitu klik bayar, apakah ada diskon di sini? Sama sekali juga tidak ada diskonnya, ya. Sama sekali tidak ada diskonnya. Padahal ini sudah login dengan menggunakan supervisor toko, ya, yang bisa semuanya. Nah, sama sekali tidak ada diskonnya. Jadi langsung bayar. Jadi ini akan mempersulit kasir, ya, transaksi di kasir yang ada diskon. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk saya juga tidak mengerti kenapa tidak dibuat diskon, padahal diskon itu sangat penting ya di dalam transaksi point of sale. Jadi untuk diskon barang dan diskon faktur ini hanya ada di Rene point of sale, tidak ada di dalam Accurate POS ya.
Nah, kemudian sinkronisasi dan update stok barang di gudang. Nah, kalau ini justru lebih baik di Accurate POS. Kenapa? Karena bisa langsung sinkronisasi update barang di gudang ya. Jadi misalnya pada saat transaksi, misalnya dia klik di kecap ABC asin ini, nah ya, dia klik lagi di sini ABC asin, dia bisa cek stok barang di gudang. Dan ini langsung tersinkronisasi dengan stok yang ada di Accurate Online ya. Nah, langsung tersinkronisasi. Nah, tetapi kalau di Rene ya, coba saya lihat di Rene Point of Sale, pada saat kita memilih satu barang, nah ini stoknya ini tidak tersinkronisasi. Ini adalah stok di toko. Jadi orang toko ya, petugas di toko harus rajin untuk mengisi stok di Rene. Melalui apa? Nah, ini bisa melalui terima barang ya. Nah, ini melalui terima barang seperti dari sini, penyesuaian stok atau pemasok di penerimaan barang. Nah, jadi harus mengisi secara manual. Jadi tidak tersinkronisasi ke Accurate Online. Tapi saya pikir ini bagus. Kenapa? Karena bisa adu stok ya, adu kontrol oleh Accurate Online terhadap kontrol stok yang ada di Rene Point of Sale. Jadi sebenarnya saya lebih suka cara atau seperti Rene ini ya. Jadi biarkan saja orang gudang atau orang toko untuk memanage stok mereka sendiri. Tidak masalah, mereka mau input berapapun tidak apa-apa, karena kita tetap saja bisa mengontrol di dalam Accurate Online ya. Jadi pada saat stok opnam kita tinggal adu data saja. Tinggal adu data stok barang yang ada di Accurate Online seharusnya sama dengan stok barang yang ada di Point of Sale ya. Nah, jadi apapun kesalahan yang mereka lakukan di toko itu bisa kita ketahui, kecurangan-kecurangannya kita ketahui. Nah, seperti itu ya. Kalau di Accurate POS ini langsung semuanya kontrol stok dikendalikan oleh kantor ya, kantor pusat. Jadi orang toko, PIC toko tidak bisa mengendalikan atau manage stoknya sendiri. Nah, saya justru lebih suka dengan SOP di Rene ini ya, dibandingkan dengan Accurate Online yang dibandingkan dengan Accurate POS yang langsung kontrol stoknya di sini ya, di kantor pusatnya. Nah, jadi untuk sinkronisasi update stok dan barang di gudang ya, memang langsung di Accurate Online ya, tetapi ya ada kekurangannya juga ya. Kita tidak bisa orang gudang, toko tidak bisa diberikan kebebasan untuk manage stok sendiri ya. Oke, tidak apa-apa. Perubahan kena pajak dan tidak kena pajak pada barang saat transaksi ya. Oke, ini saya hapus saja saat transaksi. Jadi maksudnya begini, misalnya saya melakukan suatu penjualan di Rene ya. Nah, ini saya melakukan suatu penjualan, maka di sini sudah ada PPN ya. Nah, di sini bisa saja ada hal-hal tertentu saya tidak kenakan PPN. Nah, dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu, mungkin salah setting atau bagaimana, saya tidak kenakan PPN. Nah, ini bisa saja di Rene. Nah, ini bisa dilakukan ya. Bisa dilakukan di Rene ya, tentunya dengan hak akses yang diberikan. Nah, jadi ada barang yang bisa kena pajak dan tidak di sini. Tapi kalau di Accurate POS ya, di Accurate POS pada saat kita sudah kena pajak ya, sudah ditentukan kena pajak ya, kita tidak akan bisa mengubah settingan kena pajak tadi ya, tetap saja harus kena pajak. Kecuali kita bongkar lagi dari Accurate Online, baru kita bisa setting di sini ya. Baru kita transaksi ulang. Nah, kita setting di sini nih. Nah, mau kena pajak atau tidak, kita tinggal mengubahnya di sini saja. Nah, baru kita transaksi ulang ke Accurate POS. Ya, kalau di Rene bisa fleksibel ya. Untuk pengenaan pajak PPN-nya ini bisa langsung dikenakan di sini. Dan tentunya ini dengan hak akses ya. Hak akses apakah bisa diubah oleh kasir atau tidak ya. Nah, oleh karena itu untuk fleksibilitas perubahan kena pajak dan tidak kena pajak barang pada saat transaksi ini ya, ini saya berikan skor 1 kepada Rene. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini fitur delivery order, perintah keluar barang setelah dibuat struk. Ya, ini biasanya di toko-toko bangunan ya, toko bangunan. Jadi contohnya saya pergi belanja ke toko bangunan. Toko bangunan itu saya beli beton, saya beli semen dan lain-lain. Tentunya barang-barang besar itu tidak mungkin ditaruh di toko, ditaruhnya di gudang.
Jadi akan saya transaksi dulu di gudang toko, nanti setelah itu ada stroke. Nah, stroke ini akan berbentuk kayak surat jalan, perintah kepada gudang untuk mengeluarkan barang karena sudah saya bayar lunas ya. Nah, seperti itu ya. Mungkin dengan Accurate POS atau dengan Rene cukup menunjukkan bukti bayar saja ke si gudang ya, mungkin seperti itu. Tapi gudang akan bingung. Ini sebenarnya barangnya itu diambil di toko atau di gudangnya. Tidak ada format khususnya di situ ya. Nah, jadi bisa saja gudang tertipu. Sudah diambil barangnya di toko, diminta lagi ke gudang sama customer yang nakal. Nah, bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau misalnya ada fitur delivery order perintah keluar barang setelah buat stroke, nah itu mungkin lebih bagus lagi ya untuk toko-toko bangunan seperti itu. Nah, di sini di Rene dengan Accurate pun tidak ada fiturnya seperti itu. Ya, tidak ada fitur saat ini. Jadi nol semua. Kemudian kompatibel untuk berbagai bisnis retail ya. Nah, ini seperti kafe, resto, dan lain-lain. Nah, kita tahu bahwa Rene ini dia kompatibel ya. Nah, pada saat kita membuat membuat database untuk Rene bisa kita sesuaikan dengan bisnis prosesnya. Ya, apakah bisnis prosesnya di resto yang membutuhkan desain atau layout meja? Nah, ini Rene ini bisa. Tetapi untuk Accurate POS saat ini tidak bisa ya. Hanya bentuknya seperti ini saja. Ya, nah kalau di Rene sangat bisa. Nah, saya sudah buat di tutorial saya ya. Ini untuk kursus Rene Restoran Cafe. Nah, ini bisa ya. Jadi dine in seperti meja, tampilan taking order dan lain-lain. Jadi untuk kebutuhan secara spesifikasi ya. Buat restoran, buat salon spa, buat bengkel itu bisa dilakukan. Tapi kalau di Accurate online sendiri dengan Accurate POS ini saat ini belum bisa ya, seperti itu. Jadi skor 1 untuk Rene ya, untuk agar bisa kompatibel dengan berbagai bisnis retail ya, selain dari minimarket dan supermarket. Nah, seperti itu. Nah, di Accurate POS belum ada fiturnya dan belum kompatibel, tapi di Rene sudah bisa ya. Nah, kemudian terintegrasi dengan EDC, QRIS, OVO, Dana, GoPay dan lain-lain. Nah, memang pada saat pembayaran ini ya, misalnya pembayaran kita bayar, memang ada pilihan non tunai ya, non tunai dan bisa terintegrasi, bisa dipilih Dana, EDC dan lain-lain. Tetapi sebenarnya ini tidak terintegrasi secara langsung ya, tidak terintegrasi secara langsung. Artinya tidak masuk transaksi untuk melakukan perubahan di akun OVO dan lain-lain kita ya. Nah, seperti itu. Jadi ini manual saja. Nanti baru kita monitor di akun OVO kita yang sebenarnya. Nah, baik itu di Accurate POS maupun di Rene sebenarnya sama saja ya. Sama saja. Jadi pada saat pembayaran ya, walaupun kita pilih debit, kredit, voucher, Dana dan lain-lain, ini sebenarnya tidak terintegrasi secara langsung. Tidak terintegrasi secara langsung ya. Walaupun seakan-akan bisa dilakukan pembayarannya ya. Nah, apalagi kalau sekarang kan seperti GrabFood, GoFood itu bisa langsung dikontrol di Rene sini benar tidak nomor pesanannya dan lain-lain, itu tidak bisa ya. Begitu juga dengan di Accurate POS juga tidak ada seperti itu. Nah, oke. Jadi untuk integrasinya secara langsung terhadap e-wallet dan lain-lain ini sebenarnya belum ada. Baik di Rene maupun di Accurate POS ya. Nah, semuanya sebenarnya masih pencatatan manual, kontrolnya juga masih manual ya. Nah, oleh karena itu dari semua perbandingan yang sudah saya lakukan ini, maka skornya untuk Rene 18 dan untuk Accurate POS hanya 4 saja. Tapi saya yakin ya untuk kedepannya pasti akan terjadi perubahan yang sangat signifikan ya, improvisasi yang sangat signifikan untuk Accurate POS ini, sehingga bisa saja lebih powerful fitur-fiturnya daripada yang disediakan Rene saat ini ya. Nah, jadi inilah ya untuk perbandingan sementara keterangan fungsi POS yang penting yang sering digunakan antara Accurate POS dan juga Rene 2 Point of Sale. Baik, sebagai perbandingan yang terakhir antara Accurate POS dan Rene POS, yaitu mendukung expire date dan batch number serta unique number ya.
Nah, di sini saya kasih nilai accurate postnya 0 dan Rene 2 postnya adalah 0,5. Nah, jadi coba kita lihat ya. Misalnya di sini saya buat item yang baru. Nah, biasanya expire date dengan batch number ini satu paket ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan expire date, kita biasanya menggunakan batch number. Misalnya dalam bidang bisnis retail apotik ya, pada saat penjualan obat, mereka akan mencatat setiap penjualan itu, setiap obat itu expire-nya kapan dan batch number-nya berapa. Jadi kalau nanti itu orang minum keracunan, mulut berbusa mati, atau apapun itu sekarat, nah itu bisa ada jejaknya ya, apakah benar dia beli obatnya di apotek tersebut atau tidak. Nah, kalau unique number ini biasanya dibutuhkan untuk bisnis retail penjualan handphone. Jadi setiap handphone yang keluar masuk in out itu dicatat IMEI-nya ya. Nah, untuk IMEI menggunakan unique number. Oke, sekarang saya coba buat ya. Misalnya saya pilih kategori umum. Nah, saya pilih kategori umum saja dan ini saya buat namanya paracetamol ya. Paracetamol. Ya, ini obat paracetamol. Misalnya satu strip. Nah, satu strip. Oke, pembelian dan penjualan contohnya 50.000 ya. Oke, saya buat PPN saja. Nah, saya buat saldo ya. Saldo awalnya tidak apa-apa. Saya buat misalnya ada 100 strip ya, atau 10 strip saja. Ini strip. Kemudian ini misalnya 1000 per strip. Nah, 1000 per strip. Oke, tapi sebelum masuk ke situ, saya masuk dulu ke lain-lain ini menggunakan nomor seri. Nah, nomor produksi dan juga pakai tanggal kadaluarsa ya. Oleh karena itu di sini harus menggunakan nomor seri. Jadi misalnya nomor serinya 00, kuantitasnya misalnya 5, expire date-nya tanggal segini, kemudian nomornya 001 ya. Oke, enter, kemudian 5 lagi, expire date-nya taruhlah segini, barcode-nya 002 ya, untuk nomor seri atau batch number-nya. Oke, saya klik lanjut. Nah, saya simpan. Nah, kemudian misalnya saya buat lagi yang berikutnya ya, itu yang tadi menggunakan batch number. Saya buat lagi yang berikutnya, misalnya kategorinya umum. Nah, umum. Kemudian ini saya buat namanya handphone ya, handphone tentunya PC saja. Nah, pieces di sini lain-lain menggunakan nomor seri dan nomor unik ya. Sekarang saya buat saldo, misalnya saldonya di Jakarta ada 2 ya, 2 pieces. Nah, 2 pieces misalnya harganya 100.000, nomor seri misalnya S01, satu lagi S02 ya. Nah, seperti ini. Saya klik lanjut. Oke. Nah, sekarang saya coba akan melakukan transaksi di ini accurate post maupun di Rene. Oke. Sekarang saya akan masuk di accurate post dulu ya. Di accurate post saya klik di menu, lalu saya klik sinkronisasi. Nah, apakah bisa dia sinkronisasi atau tidak? Paracetamol dengan handphone tadi ya, kita coba cari. Nah, sekarang saya coba cari. Misalnya paracetamol. Ya, paracetamol di sini. Paracetamol. Nah, ini sudah tidak ketemu. Oke, handphone. Oke, tidak ketemu juga ya. Coba saya cari lagi untuk kategorinya umum ya. HIJK, LMN, OPQRS, TU, VW, TU. Nah, ini ya, ada umum. Nah, ternyata tidak keluar. Nah, ternyata tidak keluar artinya memang accurate post tidak mendukung untuk sama sekali tidak mendukung untuk expire date, batch number dan unique number. Ini dibuktikan bahwa kita tidak bisa menemukan kategorinya yang umum. Oke ya, saya coba lakukan sinkronisasi apakah dia bisa. Nah, sambil menunggu, ternyata memang tidak bisa. Oke, sambil menunggu sekarang saya buka Rene Point of Sale ya.
Saya ambil Rene Kasir, saya masukkan. Saya coba sinkronisasi. Saya coba sinkronisasi saja. Oke, saya login kembali ya. Oke, saya login kembali, saya beri akses. Saya beri akses untuk database-nya adalah Accurate POS. Nah, ini sudah. Oke, saya simpan pengaturan saja. Nah, ini ada 2 barang ya. Tadi saya membuat 2 barang. Artinya dia dapat mendeteksi paracetamol dan juga handphone tadi. Oke, saya coba ya. Dan mengekspor 7 penjualan yang sudah kita lakukan. Oke, nah berhasil ya. Coba sekarang saya masukkan PIN-nya, kemudian saya cari coba handphone ya. Handphone ada ya. Nah, handphone dapat. Coba saya ini buat handphone dulu. Misalnya saya jual satu harganya 1 juta. Begitu saya klik bayar, apakah di sini mendeteksi yang tadi unique number ya? Yang sudah saya buat di sini handphone, coba saya kosongkan dulu handphone. Tadi kan kita sudah buat ada 2 pieces ya. Nah, ada unique numbernya. Nah, unique number di saldo ini yang S01 dan S02. Nah, ini apakah bisa dideteksi di sini atau tidak? Nah, ternyata tidak bisa terdeteksi. Coba saya bayar misalnya maaf, ada diskon ya. Oke, saya klik bayar. Misalnya 900.000 lunas. Oke, lanjut. Coba saya cari lagi paracetamol ya. Tadi tulisannya paracetamol. Coba saya cari dulu kategorinya yang umum saja ya. Umum. Paracetamol. Oh, rupanya paracetamol. Oke. Coba saya lihat di sini di Accurate POS sudah tidak ditemukan lagi ya di Rene sekarang. Paracetamol. Nah, ini ada. Nah, ini menggunakan batch number dengan expire date. Nah, saya klik bayar, misalnya 50.000. Sama ya, di Rene ini bisa mendeteksi tapi tidak ada terdeteksi sama sekali batch number dengan expire date-nya. Oke, bagaimana nasibnya kalau pada saat kita sinkronisasi ya? Nah, saya keluar dulu. Nah, saya coba sinkronisasi Accurate Online. Ya, tanggal hari ini. Nah, ini ada 2 data penjualan. Oke, saya impor saja. Nah, jadi ini nomor seri ini tidak bisa ya. Nah, dimasukkan secara manual. Jadi, ini jumlah nomor seri produksi barang handphone tidak sama dengan kuantitasnya jika barang diproses melalui impor saldo awal. Ini tidak bisa. Nah, coba kita coba lagi. Nah, ternyata tidak bisa. Agar bisa masuk, saya coba masuk ke dalam Accurate Online dulu ya. Di Accurate Online ini saya coba utak-atik dia punya fitur di preferensi. Coba di pembatasan. Nah, ini. Nomor seri produksi barang harus diisi saat transaksi. Ini saya kosongkan ya. Saya kosongkan dulu, saya klik simpan. Nah, ini saya klik simpan, kemudian saya coba lagi. Untuk diimpor. Masuk ke dalam Accurate Online ya, 2 data penjualan. Nah, berhasil ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, setelah berhasil, barulah kita masuk ke Accurate Online. Nah, di sini ada faktur penjualannya ya. Nah, faktur penjualan. Nah, ini tanggal 24, dua-duanya ini dari dari Rene. Jadi, misalnya saya dari yang atas dulu, ini penjualan paracetamol. Nah, di paracetamol ini barulah saya memilih ya, setelah tersinkronisasi masuk, baru saya memilih kuantitasnya 1 dengan misalnya saya buat sembarang saja. Seperti ini, klik lanjut. Nah, pasti tidak ditemukan ya. Nah, tadi nomornya adalah 001 ya. Harus buat yang benar, 001. Klik lanjut, maka mau ya. Berarti 001 berhasil terpilih ya. Nah, ada 1 strip.
Oke, kemudian saya buat lagi di faktur penjualan yang berikutnya yang 900.000 ini untuk handphone ya. Handphone nomor seri yang harus dipilih adalah, nah ini kita bisa pilih nomor seri secara manual di sini ya. Nah, S01 atau S02 atau melalui kita ketik juga bisa, tidak masalah ya. Enter. Nah, seperti itu. Oke. Jadi di sini saya batal saja. Nah, klik lanjut. Nah, klik simpan ya. Nah, seperti itu. Jadi tadi obat juga begitu, paracetamol. Nah, ini nomor seri sebenarnya kita bisa memilih secara manual di sini ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi untuk Rene, dia masih mendukung untuk paling tidak transaksinya itu dilakukan dulu, nanti baru dipilih di dalam Accurate Online. Tapi menurut saya juga tidak mungkin, karena transaksinya itu seharusnya dilakukan pemilihan batch number dan expire date atau nomor email itu saat transaksi. Nah, bisa saja dicatat dulu secara manual, nanti baru dibuat ke dalam Accurate Online ini. Tetapi ini sangat berisiko terjadinya kesalahan ya, bisa saja mereka ngetiknya atau tulisnya berbeda dan inputnya di dalam Accurate Online ini yang berbeda. Itu sangat berisiko. Tapi paling tidak bisa lah ya di Rene ini. Nah, tetapi di Accurate POS ini sama sekali tidak bisa ya. Sama sekali tidak bisa dan tidak mendukung expire date, batch number, dan unique number. Nah, seperti itu. Jadi, makanya skor di Accurate POS ini 0 dan Rene 2 ini ya paling tidak 0,5 lah ya, tidak 1 juga. Nah, 0,5. Nah, seperti itu ya. Semoga kedepannya fitur-fitur daripada Accurate POS ini akan diimprovisasi dan dilengkapi lagi ya, supaya lebih powerful untuk digunakan dalam transaksi bisnis retail apapun itu ya, seperti supermarket, minimarket, apotik, toko obat, toko handphone, salon spa, ya, restoran, kafe dan lain-lain, bengkel. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi dengan demikian ini saja untuk tutorial Accurate POS yang dapat saya bawakan, dan lebih kurangnya saya minta maaf. Semoga berguna bagi kita semua. Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan Accurate POS agar dapat semakin banyak mengakomodasi kebutuhan operasional bisnis di Indonesia dan membantu mengefisienkan proses bisnis yang ada melalui inovasi-inovasi fitur yang sudah kami persiapkan dalam roadmap pengembangan produk kami ke depan, seperti Dynamic Process, yaitu sebuah fitur yang kami persiapkan untuk dapat mengakomodasi kebutuhan tahap pemrosesan transaksi, mulai dari pemesanan, persiapan, penyajian, pengiriman, hingga pembayaran. Lalu selanjutnya juga ada fitur Delivery Order, yaitu suatu fitur yang kami persiapkan untuk mengeluarkan perintah pengiriman barang langsung ke gudang setelah transaksi penjualan dilakukan. Lalu juga ada fitur Membership, yaitu suatu fitur yang kami persiapkan untuk pengelolaan member, reward, dan retention program. Fitur Table Management dan Kitchen Display, yaitu fitur yang kami persiapkan untuk kebutuhan dine-in service di sebuah restoran. Dan berbagai fitur-fitur lainnya yang akan memperkuat operasional bisnis Anda ke depan. Dengan kehadiran Accurate POS, kami berharap dapat membantu banyak pelaku bisnis di Indonesia untuk bangkit dan semangat kembali menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bersama Accurate POS, jualan jadi mudah.